البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-45 dari surat Al-Baqarah. Yang sebelumnya sudah kita jelaskan barakallahu fikum mengenai sifat atau kriteria orang-orang Yahud atau Ahlul Kitab. Mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf dalam keadaan mereka sendiri tidak mendatanginya. Kemudian mereka mengingkari sebuah kemungkaran namun dalam keadaan mereka mendatanginya. Padahal kalau ditelusuri dalam kitab-kitab mereka ada yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menegur mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan manusia dengan sebuah kebaikan dalam keadaan kalian melupakan diri-diri kalian dan dalam keadaan kalian sudah membaca pada kitab? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir? Ini menunjukkan bahwasannya mereka, na barakallahu fikum wa hafizakumullah, keadaannya sangat jelek sekali. Keadaannya sangat buruk, memerintahkan manusia pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, tapi mereka sendiri tidak mengerjakan. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum pada pertemuan yang sebelumnya bahwasannya orang-orang yang demikian keadaannya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu berucap tapi kalian sendiri tidak melakukannya? Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf tapi kalian tidak mengerjakannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian berucap, berkata tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya. Nah, barakallahu fikum. Itulah keadaan orang-orang Bani Israil wal iyad billah. Kita lanjutkan sekarang berikutnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabr, dan mintalah kalian pertolongan dengan cara bersabar. Was-salah, dan juga dengan mengerjakan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perbuatan tersebut yaitu bersabar dan juga salat itu adalah perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk, yaitu tuma'ninatul qalb, yaitu ketenangan hati. Naam. Itulah yang Allah Taala firmankan dalam ayat yang ke-45 dari surat Al-Baqarah. Kita lihat tafsirannya di sini. Na'am barakallahu fikum, atau dilanjutkan dahulu karena beliau menyebutkan sini atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, naam, dalam satu rangkaian ayat yang ke-45 dengan 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka yakin akan perjumpaan terhadap Rabb mereka dan bahwasannya mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnun di sini artinya bukan menyangka. Kan terkadang dhanna yadhunnu itu artinya menyangka, prasangka, tapi terkadang maknanya yakin. Tapi dhanna yadhunnu di sini maknanya adalah yakin. Mereka itu yakin bahwasanya mereka itu akan berjumpa dengan Rabb mereka. Nah, seperti itu. Kita lihat sini tafsirannya. Wasta'inu fi kulli umurikum bis-sabr bi jami'i anwa'ihi. Dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli umurikum, pada seluruh perkara-perkara kalian, bis-sabr,
dengan bersabar na'am barakallahu fikum terhadap seluruh jenis-jenisnya. Karena as-sabru yang qasimu ila salasati aqsam. Karena kesabaran itu terbagi menjadi berapa? 3. As-sabru 'ala ta'atillah, as-sabru an maharimillah, as-sabru 'ala aqdarillah. 3 pembagian masalah sabar. Paham ya? Kesabaran itu terbagi menjadi 3. Namun sebelum kita rinci barakallahu fikum, as-sabru secara bahasa adalah al-habs, yaitu menahan. As-sabru lughatan al-habsu, yaitu menahan. Kemudian kesabaran as-sabru na'am barakallahu fikum syar'an atau istilahan, secara istilah terbagi menjadi 3. Paham ya? Kesabaran secara istilah terbagi menjadi 3. Pertama, as-sabru 'ala ta'atillah. Bersabar senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam belajar, di dalam mencari ilmu, di dalam salat, zakat, puasa, seluruh amalan-amalan ibadah bersabar di atasnya. Ini yang pertama. As-sabru 'ala ta'atillah. Bersabar di atas berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru an maharimillah, bukan ala tapi an. Karena kalau lafadznya ala itu keliru nanti artinya. Paham ya? Jadi as-sabru an maharimillah, bersabar menahan diri dari seluruh perkara-perkara yang Allah Taala haramkan. Menahan diri untuk tidak melakukannya. Tapi kalau ala artinya apa? Bersabar di atas perbuatan haram. Paham ya? Bersabar di atas perbuatan yang Allah Taala haramkan. Keliru enggak itu? Keliru. Sehingga sebagian na'am barakallahu fikum di sebagian kitab itu kalau misalkan ada lafaz as-sabru 'ala maharimillah itu keliru cetaknya. Yang tepat an. Paham ya? Terkadang ada seperti itu. Paham soalnya ya? As-sabru an maharimillah. Bersabar na'am barakallahu fikum menahan diri dari perkara-perkara yang Allah Taala haramkan, tidak mengerjakan, tidak mendekati. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Dan jangan sekali-kali kalian mendekati perzinaan. Larangan di sini, larangan mendekati saja. Kalau zina sekalian barakallahu fikum. Jangan sampai keliru ya. Karena sebagian orang-orang, nah barakallahu fikum, mereka mungkin memahami di sini keliru. Jadi ini larangannya kan mendekati. Kalau berzina sekalian tidak masalah, larangannya mendekati, itu keliru pemahamannya. Yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan perzinaan. Paham soalnya? Nah, barakallahu fikum. Perlu diperhatikan. As-sabru an maharimillah. Bersabar, menahan diri dari perkara-perkara yang Allah Taala haramkan. Tidak mendekat, tidak terjerumus, tidak menjerumuskan diri dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Tahu kalau bahwasanya itu pekerjaan ada perkara ribawiyah, penipuan, tinggalkan, hindari, menuju kepada arah yang lebih selamat, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-sabru 'ala aqdarillah. Yang ketiga adalah apa? As-sabru 'ala aqdarillah. Bersabar, menahan diri untuk tidak berkeluh kesah terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Allah Taala takdirkan dia miskin, fakir, ya bersabar. Karena apa? Karena selama kita masih diberikan kehidupan di muka bumi ini, di dunia, rezeki pasti akan datang. Walaupun semuanya sudah ditetapkan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah membagi rizki, ma'isyah, kehidupan mereka di dunia ini. Sudah dibagi semuanya. Barakallahu fikum. Si fulan hari ini dapat sekian, si fulan dapat sekian. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Paham ya itu ya? Perlu diperhatikan itu. Jadi jangan sampai wah, nanti kalau kedepannya kerjaannya apa ya, dapat apa ya, dan semisalnya. Itu santai saja. Selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rezeki itu akan datang. Nah, barakallahu fikum. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan apa? Rayuan-rayuan syaitan yang berupaya membisik-bisiki manusia agar takut dengan kemiskinan, takut dengan kefakiran. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita, beliau enggak takut kalau kita itu fakir. Beliau juga tidak takut kalau kita miskin, tapi yang ditakutkan adalah apa? Dibukakan di hadapan kita pintu-pintu dunia, sehingga terjerumus di dalam kegemerlapan dunia, keindahan dunia, akhirnya meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Naam. Hadisnya sudah kita ulang-ulang. Hadisnya Amr bin Auf, riwayat Bukhari Muslim itu. Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, kata Rasulullah. Maka demi Allah, sungguh bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian, kata Rasulullah.
Kalau cuma fakir enggak takut aku, kata Rasulullah. Tapi yang aku takutkan apa? Walakinni akhsha 'alaikum. Akan tapi aku takutkan kepada kalian antu basatat dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan adalah dibentangkan, dibukakan pintu-pintu dunia, kegemerlapan dunia di hadapan kalian sebagaimana dibentangkannya dunia orang-orang terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akhirnya berlomba-lomba mencari dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Niscaya akhirnya ujung-ujungnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana orang sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Jadi as-sabru khulasahnya, kesimpulannya terbagi menjadi berapa? 3. Nah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menahan diri dari semua perkara yang Allah telah haramkan, bersabar untuk tidak berputus asa terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus butuh yang namanya kesabaran. Karena kesabaran itu pahit. Rasanya pahit, namun akhirnya akibat hasilnya bagaimana? Manis, lebih manis daripada madu. As-sabru murrun kasmihi madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran atau as-sabr itu pahit sebagaimana rasanya atau sebagaimana namanya. Karena as-sabru semacam tumbuhan yang rasanya sangat pahit sekali di negeri Arab sana. Nah, barakallahu fikum, untuk berobat, untuk obat. Tapi kalau sudah merasakan dalam artian untuk berobat, tapi sudah minum tersebut dalam artian sudah berobat dengan itu, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala sembuh, rasanya manis. Dalam artian bagaimana hilang sakitnya. Nah, permisalan seperti ini. As-sabru murrun kasmihi madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Nah, jadi sabar itu pahit sebagaimana namanya. Akan tapi hasilnya, akibatnya lebih manis daripada madu. Nah, hasil dan akibat ini semuanya tidak akan diraih kecuali nanti. Bukan di awal tapi di akhir. Paham soalnya? Karena kesabaran itu sangat mulia sekali, barakallahu fikum. Dan seorang hamba ketika diberikan yang namanya sifat as-sabr itu sangat mulia sekali. Karena banyak dari kalangan manusia manakala tidak memiliki sifat sabar, terjadi perceraian, pertikaian, permusuhan, keunaran di mana-mana, barakallahu fikum, perkelahian, pembunuhan, kerusakan dan semisalnya karena tidak punya yang namanya sabar. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Dan tidaklah seorang hamba diberikan sebuah pemberian yang paling bagus dan paling luas melainkan as-sabr. Pemberian yang berupa kesabaran ini. Karena balasannya juga besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan disempurnakan pahala, ganjaran orang-orang yang bersabar tanpa dihitung-hitung. Paham ya? Bagi orang yang bersabar tadi. Namun kesabaran yang mana yang paling afdal, barakallahu fikum? Kesabaran yang paling afdal adalah awal mula ditimpa sebuah musibah. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Nah, sesungguhnya atau hanya saja kesabaran itu yang dianggap yang paling afdal adalah ketika awal kali ditimpa sebuah musibah. Nah, ditimpa sebuah musibah langsung dia bersabar, itu yang paling afdal. Adapun berikutnya bagaimana? Berikutnya tetap kalau seandainya dia bersabar dapat pahala juga. Cuman yang afdal awal mula tadi ditimpa sebuah musibah. Nah, barakallahu fikum. Itu semuanya barakallahu fikum perlu kita perhatikan dan juga kita jaga karena as-sabr, kesabaran ini belum tentu dimiliki oleh setiap orang. Nah, kita lihat sini. Kembali kepada syarahnya atau dalam tafsirnya tersebut, barakallahu fikum. Wasta'inu fi kulli umurikum bis-sabri bi jami'i anwa'ihi wa kadzalika as-shalah. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap atau seluruh urusan-urusan kalian dengan kesabaran terhadap seluruh jenis-jenisnya, jenis kesabaran tadi. 3 jenis tadi ya. Wa kadzalika as-shalah, dan juga diiringi dengan salat. Wa innaha lasyaqatun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya salat tersebut, barakallahu fikum, itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang memiliki hati yang tumakninah, ketenangan hati. Karena salat ini, barakallahu fikum, adalah sebagai apa? Pemisah antara kita dan orang kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan, barakallahu fikum, yang sebagai pemisah antara kita dan antara kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Ini apabila salat semuanya.
Satu salat saja sudah terhapus amalannya, apalagi kalau seluruhnya. Man tarakal 'asra faqad habita 'amaluh. Barang siapa yang meninggalkan satu salat asar, sungguh telah terhapus amalannya, telah hancur amalannya. Padahal salat asar saja. Bayangkan kalau semua salat. Waliyadzubillah, hati-hati. Barakallahu fikum. Na'am, hati-hati ya. Karena berbahaya sekali masalah salat ini, jangan sampai ditinggalkan. Oleh karena itu para ulama pun juga menghimbau, memberikan bimbingan bahwasannya selama dia masih diberikan nafas dan hidup di dunia ini, maka tidak jatuh kewajiban dari dia untuk salat. Tetap dia salat semampunya. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin fa illam tastati' fa na'am shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Semuanya ada aturannya. Salat dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu dengan berbaring. Nanti kalau enggak mampu bisa dengan isyarat. Isyarat, paham ya? Kedipan mata misalnya, selama masih nafas masih bisa dan masih bisa berfungsi untuk melakukan salat walaupun dengan bagaimana caranya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Jadi jangan sampai tinggalkan perkara salat ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an Karim, hafidzus salawat, hafidu 'ala salawati was salatil wusta. Hafidu 'ala salawati was salatil wusta. Kenapa disendirikan di sini barakallahu fikum? Karena orang-orang munafikun mereka malas untuk mengerjakan dan seringnya menunda dan mengakhirkan salat asar. Yang diinginkan salat wusta ini adalah salatul asar. Paham ya? Hafidhu 'ala salawati, umum ini. Jagalah oleh kalian salat-salat kalian. Umum kan? Semua 5 waktu tersebut. Kemudian disendirikan. Naam was salatul wusta. Dan salat al-wusta, salat asar. Karena seringnya orang lalai di sini ya. Salat asar terkadang ditunda, terkadang diakhirkan, terkadang bahkan enggak salat. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu perkara yang ditekankan. Kita lihat di sini. Alladzina yakhshawnallaha wa yarduna ma 'indah. Yaitu orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Surga. Karena surga itu yang diharapkan. Mau tidak mau hampir setiap orang muslim mukmin yang mengaku dia beragama Islam mengharapkan surga. Enggak ada yang kamu mau masuk surga, enggak mau. Enggak ada yang kayak gitu. Mesti mereka mengatakan mau. Paham ya? Karena itu harapannya. Cuman apakah harapan itu akan terwujudkan begitu saja? Tidak. Perlu yang namanya menempuh sebab-sebab untuk barakallahu fikum yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Di antaranya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba, kata Rasulullah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Wa na'am wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim, ya kan? Yadhunnun di sini artinya bukan menyangka atau bukan mengira tapi yakin. Karena dzanna yadhunnu terkadang maknanya menyangka. Aku menyangka, aku mengira, tapi terkadang maknanya yakin. Nah, sini maknanya yakin. Wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim, dan mereka yakin bahwasanya mereka itu akan berjumpa terhadap Rabb mereka jalla wa ala ba'dal maut, setelah meninggal nanti. Setelah meninggal kita semuanya yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, harapan kita ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, upayakan terpenuhi 2 kunci yang harus kita miliki. Yaitu apa? Mengikhlaskan dalam beribadah dan beramal amalan saleh. Dan sebuah amalan saleh tidak akan terwujudkan dalam artian terima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala tidak terpenuhi 2 syarat. Yaitu apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Paham ya? Allah taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kuncinya itu. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa kepada Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Mana amalan saleh itu? Kayak apa amalan saleh itu? Amalan yang sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ikhlas, dalil untuk ikhlas ini. Dan orang tersebut hendaknya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Nah, inilah kunci untuk bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya? Beramal amalan saleh itu mutaba'ah, kemudian mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala atau murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'una yaumil qiyamah lil hisab wal jazaa, dan bahwasanya mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti untuk dihisab. Barakallahu fikum, diperhitungkan amalannya wal jazaa, dan dibalasi. Semuanya akan dibangkitkan, digiring nanti dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki,
sendiri-sendiri tanpa berkhitan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Dalam riwayat yang satunya atau yang lain buhma. Paham ya? Ada lafaz buhma. Apa artinya? Bahwasanya nanti di hari kiamat manusia itu akan digiring, dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tanpa beralas kaki. Uratan, telanjang. Ghurla, tanpa apa? Berkhitan. Buhma, tanpa membawa sesuatu, sendiri-sendiri. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya sangat genting di hari tersebut. Barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Hati-hati, na barakallahu fikum. Nah, itulah keadaan barakallahu fikum orang-orang yang berupaya untuk apa? Untuk melaksanakan atau barakallahu fikum menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak seperti orang-orang Bani Israel yang mereka merintahkan manusia kepada perkara yang baik namun mereka sendiri tidak mengerjakannya karena itu perkara yang sangat tercela, sebagaimana sebuah pepatah mengatakan, "Na'am barakallahu fikum la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu." Jangan sekali-kali kamu barakallahu fikum melarang suatu perkara yang mungkar dalam keadaan kamu sendiri mendatanginya. Alangkah aib, alangkah cacatnya hal ini apabila kamu melakukannya, ini termasuk perkara yang besar. Dalam artian kamu melarang tapi kamu sendiri mengerjakan, jangan. Tapi upayakan kita melarang dari perkara mungkar, kita juga menjauhinya dan tidak mengerjakannya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'alullaha an yujannibana 'al fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.